Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yuni Rohmawati dengan NIM 14215220 dari kelas C KM1. Di sini saya akan menceritakan sedikit ringkasan dari Sirah Nabawiyah yang telah saya baca. Rasulullah. Siapa sih Rasulullah itu? Rasulullah adalah nabi dan rasul yang terakhir bagi umat Islam. Rasulullah bernama Muhammad, ayah beliau bernama Abdullah, sedangkan ibu beliau bernama Siti Aminah. Kakek Rasulullah bernama Abdul Muthalib dan paman beliau bernama Abu Thalib. Ketika Abdullah meninggal dunia, Siti Aminah sedang mengandung Rasulullah. Rasulullah lahir di Mekah pada hari Senin, bulan Rabiul Awal tahun gajah. Kenapa disebut tahun gajah? Karena pada tahun itu datang bala tentara dipimpin oleh Abrohah dari Yaman yang hendak menghancurkan Ka'bah. Mereka datang membawa gajah-gajah. Yang memberi nama Muhammad adalah Abdul Muthalib. Nama Muhammad bermakna orang yang betul-betul terpuji. Selain oleh ibunya, Rasulullah juga disusui oleh Suwaibah, hamba sahaya milik Abu Lahab, paman Rasulullah. Tidak lama kemudian, Rasulullah disusukan kepada Halimah As-Sa'diyah. Sejak itu sampai berusia 4 tahun, Rasulullah diasuh oleh Halimah dan suaminya Haris di kampung Bani Sa'ad yang terletak di pedalaman Arab. Ketika Rasulullah berusia 4 tahun, terjadi peristiwa pembelahan dada Rasulullah oleh malaikat Jibril alaihissalam. Khawatir dengan keselamatan Rasulullah, Halimah pun mengembalikan Rasulullah kepada Aminah di Mekah. Rasulullah hidup bersama ibunya tidak lama. Waktu berusia 6 tahun, Rasulullah diajak Aminah mengunjungi paman-paman Rasulullah di Madinah. Namun, dalam perjalanan pulang, Aminah jatuh sakit dan meninggal dunia di Abwa. Abwa adalah sebuah daerah yang terletak antara Madinah dan Mekah. Sepeninggal Aminah, Rasulullah dibesarkan oleh kakeknya Abdul Muthalib. Sebagai cucu tersayang, Rasulullah diasuh dengan penuh kecintaan dan kelembutan. Akan tetapi, Abdul Muthalib tidak lama mengasuh Rasulullah. 2 tahun setelah Aminah meninggal dunia, kakek Rasulullah meninggal dunia pula. Setelah Abdul Muthalib meninggal, yang mengasuh Rasulullah adalah Abu Thalib. Abu Thalib adalah salah satu paman Rasulullah. Nama Abu Thalib adalah Abdu Manaf. Ia adalah saudara seayah dan seibu dengan Abdullah, ayah Rasulullah. Abu Thalib adalah seorang pedagang. Ketika Rasulullah berumur 12 tahun, Abu Thalib mengajak Rasulullah pergi berdagang ke Syam. Di Busra, Sam, rombongan Abu Thalib bertemu seorang rahib Nasrani yang bernama Bakhira. Bakhira mengabari Abu Thalib bahwa Rasulullah adalah seorang nabi. Sepulang dari Syam, Rasulullah tidak pernah bepergian lagi ke sana. Beliau menghabiskan masa remaja beliau di Mekah di bawah pengawasan Abu Thalib. Rasulullah baru kembali ke Syam ketika beliau sudah berusia dewasa. Waktu itu, beliau membawa dagangan-dagangan milik Khadijah binti Khuwailid. Khadijah pun tertarik kepada sosok Rasulullah. Khadijah melihat Rasulullah sebagai pemuda yang istimewa dan memiliki akhlak yang baik. Rasulullah jujur, dapat dipercaya, tutur katanya baik, dan menjauhi perilaku-perilaku buruk yang biasa dilakukan oleh orang-orang di zaman itu. Tidak lama kemudian, Rasulullah menikahi Khadijah. Rasulullah berusia 25 tahun, sedangkan Khadijah berusia 40 tahun. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengaruniai mereka beberapa orang anak. Mereka adalah Qasim, Zainab, Ruqayyah, Fatimah, Ummu Kulsum, dan Abdullah. Karena putra pertama bernama Al-Qasim, maka Rasulullah pun memiliki kunyah Abul Qasim atau ayah Al-Qasim. Kunyah adalah nama yang dimulai dengan Abu atau Ummu. Menjelang usia 40 tahun, Rasulullah mulai mengasingkan diri dari masyarakat Mekah. Beliau menjauh dari manusia dan menyendiri di Gua Hiro di pinggir kota Mekah. Kebiasaan ini disebut dengan tahannus atau berkholwat. Menjelang turunnya wahyu pertama, Rasulullah sering mendapatkan mimpi-mimpi yang benar. Maksudnya mimpi-mimpi yang datang dari Allah. Ketika berusia 40 tahun lewat 6 bulan, wahyu pertama turun kepada beliau yang dibawa oleh malaikat Jibril alaihissalam. Wahyu pertama berupa surah Al-Alaq ayat 1-5. Setelah turun wahyu yang pertama, terputuslah wahyu untuk sementara waktu. Wahyu kedua turun ketika beliau sedang berselimut. Allah Ta'ala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhal muddatsir, qum fa'anzir wa rabbaka fakabbir wa thiyabaka fatahhir wa rujza fahjur. Wahai orang yang berselimut, bangunlah lalu berilah peringatan dan agungkanlah
tubuhmu, bersihkanlah pakaianmu dan tinggalkanlah segala perbuatan keji. Quran Surah Al-Mudaththir ayat 1-5. Jika wahyu pertama menandai bahwa beliau mulai diangkat menjadi seorang nabi, maka wahyu kedua menandai diangkatnya beliau sebagai seorang rasul. Sejak itu, beliau memulai tugas beliau sebagai utusan Allah yang mengajak manusia agar bertauhid kepada Allah dan memperingatkan manusia agar menjauhi segala bentuk kesyirikan. Dakwah yang dilakukan oleh Rasulullah pertama kali adalah dakwah secara sembunyi-sembunyi atau sirriyah. Beliau Shallallahu Alaihi Wasallam melakukannya selama 3 tahun. Yang masuk Islam pertama kali adalah Khadijah binti Khuwailid, dari kalangan laki-laki merdeka Abu Bakar As-Siddiq, dari kalangan anak-anak Ali bin Abi Thalib, dari kalangan bekas budak Zaid bin Harisah, dari kalangan orang tua yang sudah sepuh Waraqah bin Naufal. Setelah itu, menyusul teman-teman dekat Abu Bakar As-Siddiq. Mereka adalah Utsman bin Affan, Sa'ad bin Abi Waqqas, Az-Zubair bin Al-Awwam, dan Thalhah bin Ubaidillah. Setelah 3 tahun, turunlah ayat ke-94 surat Al-Hijj. Allah Ta'ala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fasda' bima tu'maru a'rid 'anil musyrikin. Maka sampaikanlah olehmu secara terang-terangan segala yang diperintahkan kepadamu dan berpalinglah dari orang-orang musyrikin. Quran Surah Al-Hijj ayat 94. Melalui ayat ini, Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan Rasul-Nya untuk menyampaikan dakwah secara terang-terangan. Yang pertama kali Rasulullah dakwahi secara terang-terangan adalah kerabat-kerabat terdekat beliau sebelum kabilah-kabilah Quraisy lainnya dan penduduk Mekah secara umum. Ketika dakwah dilakukan secara terang-terangan, mulailah muncul gangguan dari orang-orang musyrikin Quraisy, dimulai dari hinaan, cacian, sampai kepada tindakan-tindakan penyiksaan secara fisik. Gangguan semakin menjadi-jadi ketika dakwah Rasulullah mulai menyinggung tuhan-tuhan sesembahan kaum musyrikin. Mereka tidak terima berhala-berhala mereka dijelek-jelekan. Mereka tidak terima apa yang mereka warisi dari nenek-nenek moyang mereka direndahkan. Dalam keadaan diganggu dan disakiti seperti itu, Rasulullah tidak menganjurkan para sahabat beliau untuk membalasnya. Sebaliknya, Rasulullah menyuruh mereka untuk bersabar dan terus bersabar sampai Allah tolong mereka. Pada tahun kelima dari tahun kenabian, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengizinkan para sahabat Nabi melakukan hijrah ke negeri Habasyah yang terletak di sebelah barat Jazirah Arab. Berangkatlah sejumlah sahabat Nabi ke Habasyah. Gelombang pertama terdiri dari 12 orang laki-laki dan 4 orang perempuan. Mereka berangkat pada bulan Rajab tahun kelima itu. Pada gelombang kedua, berangkat sebanyak 83 orang laki-laki dan 19 orang perempuan. Mereka dipimpin oleh Ja'far bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Setelah sebagian kaum muslimin menetap di Habasyah, masuk ke dalam Islam paman Rasulullah, Hamzah bin Abdul Muthalib radhiyallahu anhu. Peristiwa ini terjadi pada tahun ke-6 dari tahun kenabian. Tidak lama kemudian, menyusul Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu. Beliau masuk Islam ketika berusia 27 tahun. Cobaan untuk Rasulullah dan para sahabat Nabi muncul kembali pada tahun ke-7 dari kenabian. Kaum musyrikin Quraisy bersepakat untuk memboikot Rasulullah dan orang-orang yang melindungi beliau. Pemboikotan itu berlangsung selama 3 tahun, dimulai sejak tahun ke-7 dari tahun kenabian dan baru berakhir di tahun ke-10. 6 bulan setelah berakhirnya pemboikotan, Abu Thalib dan Khadijah radhiyallahu anha meninggal dunia. Kejadian ini menjadi cobaan berikutnya bagi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ditinggal oleh 2 orang tercinta itu meninggalkan kesedihan mendalam di hati Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Meski demikian, tidak lama dari kejadian itu, Allah Subhanahu Wa Taala menakdirkan terjadi peristiwa Isra dan Mi'raj pada diri Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sebelum Rasulullah dibawa untuk melakukan Isra dan Mi'raj, dada beliau dibelah terlebih dahulu untuk dibersihkan. Ini peristiwa pembelahan dada yang kedua kalinya. Isra adalah peristiwa diperjalankannya Rasulullah pada malam hari dari Masjidil Haram di Mekah ke Masjidil Aqsa di Palestina dengan ditemani Jibril alaihissalam. Mi'raj adalah peristiwa naiknya Rasulullah dari Masjidil Aqsa ke Sidratul Muntaha di atas langit ke-7. Setelah Abu Thalib meninggal dunia, Rasulullah kehilangan sosok pelindung. Kaum musyrikin Quraisy semakin berani untuk mengganggu dan menyakiti Rasulullah SAW secara fisik.
Tetapi Rasulullah terus berusaha sampai akhirnya Allah memberi pertolongan dengan masuk Islamnya 6 orang penduduk Madinah pada tahun ke-11 dari kenabian. Madinah waktu itu masih bernama Yasrib. Islam berkembang pada pesat di Madinah pada tahun ke-12 dari kenabian. Datang 12 orang penduduk Madinah untuk melakukan baiat kepada Rasulullah. Baiat ini disebut baiat Aqobah pertama. Rasulullah kemudian mengutus Mus'ab bin Umair dan Ibnu Ummi Maktum ke Madinah bersama pulangnya 12 orang yang berbaiat itu. Mereka berdua diminta untuk mengajarkan Islam dan Al-Quran di kalangan penduduk Madinah. Setelah selesai baiat, mereka meminta izin kepada Rasulullah SAW untuk menjadi penduduk Al-Aqobah. Akan tetapi Rasulullah tidak mengizinkan mereka untuk seperti itu. Sebaliknya, Rasulullah SAW mengizinkan para sahabat Nabi yang ada di Mekah untuk hijrah ke Madinah. Orang yang pertama berangkat hijrah ke Madinah adalah Abu Salamah radhiyallahu anhu. Setibanya Rasulullah SAW di Madinah, ada 4 hal yang beliau lakukan pertama kali. Yang pertama, membangun Masjid Quba dan Masjid Nabawi. Yang kedua, mempersaudarakan kaum Muhajirin dan kaum Ansor. Yang ketiga, membuat perjanjian damai dengan orang-orang Yahudi. Yang keempat, mengganti nama Yasrib menjadi Madinah. Rasulullah wafat pada bulan Rabiul Awal tahun ke-11 Hijriah. Waktu itu beliau berusia 63 tahun. Sebelum wafat, beliau sakit terlebih dahulu. Sakit beliau kemudian bertambah parah pada hari Kamis dan beliau wafat pada hari Senin serta dimakamkan pada hari Selasa. Yang menggantikan beliau SAW dalam mengimami sholat ketika beliau sakit adalah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Ketika meninggal dunia, Rasulullah tidak meninggalkan warisan. Yang diwariskan beliau SAW hanyalah ilmu agama. Karena itu, siapa saja yang mencari dan mempelajari ilmu agama, maka sungguh telah mengambil sesuatu yang sangat berharga. Sekian dari saya, mohon maaf atas kesalahannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sallallahu